nama saya Rian Asianjaya dengan NIM 2488201-2002. Di sini saya akan menjelaskan analisis psikologi sastra dalam novel Khotbah di Atas Bukit karya Kunto Wijoyo dengan buku seperti ini. Baik, langsung saja ke abstrak krisis eksternal Barman. Penelitian ini menganalisis kepribadian konflik batin dan transformasi psikologi tokoh utama Barman dalam novel Khotbah di Atas Bukit karya Kunto Wijoyo. Barman adalah seorang dosen filsafat mengalami krisis eksternal dan kehampaan spiritual di tengah kehidupan modern ini yang penuh kepalsuan dan penuh materialisme. Melalui teori psikoanalisis oleh Freud, kebutuhan oleh Moskow, serta pemikiran oleh Fromm dan Franke. Penelitian ini mengungkap dinamika kejiwaan Barman dalam pencarian makna hidup. Konflik internal antara lain, ide, ego, dan superego, mencerminkan keterasingan manusia modern dan kekosongan eksternal. Transformasi Barman dari kota ke sebuah bukit melambangkan pencarian spiritual dan aktualisasi diri, menyadari kedamaian sejati melalui kesadaran batin dan hubungan tradental dengan Tuhan. Lanjut saja ke pendahuluan. Sastra sebagai cerminan realitas. Karya sastra, khususnya novel, mempresentasikan permasalahan dan kejadian dalam kehidupan manusia, menjadi wadah bagi pengarang untuk menyampaikan pandangan kritis terhadap realitas sosial. Dalam novel Khotbah di Atas Bukit menggambarkan fenomena psikologis manusia modern yang kehilangan makna hidup di tengah kemajuan material dan sosial. Menurut Erich Fromm, menyoroti ironi manusia modern yang sukses secara material namun diliputi keresahan, depresi, dan alienasi. Fenomena kekosongan batin ini juga dialami oleh Barman yang lelah dengan kehidupan di kota yang munafik dan kehilangan makna rohaninya. Ia juga mencari ketenangan di bukit, namun justru menghadapi pergaulan batin yang lebih kompleks. Alasan saya memilih novel Khotbah di Atas Bukit karya Kunto Wijoyo. Novel ini dipilih karena kuatnya unsur filsafat dan spiritualitas, menyajikan perenungan mendalam tentang eksistensial manusia dan hubungan dengan Sang Pencipta. Barman mencerminkan manusia modern berpendidikan tinggi yang terjebak dalam kekosongan batin. Gaya penulisan Kunto Wijoyo yang kaya simbolisme dan pemikiran filosofis menjadikan novel ini refleksi kondisi psikologi spiritual manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel ini antara lain kemanusiaan, moralitas, dan realitasnya relevan dengan realitas modern, di mana banyak individu merasa kehilangan arah. Kajian rumusan masalahnya, kepribadian dan konflik batin pada Barman, transformasi psikologi Barman dalam pencarian makna hidup. Tujuan penelitiannya menelaah dan memahami aspek kejiwaan tokoh utama melalui pendekatan psikologi sastra. Manfaat penelitiannya memperluas wawasan psikologis sastra dalam berkontribusi pada kajian psikologi sastra Legius. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan karena dengan metode deskriptif analisis untuk memahami kondisi kejiwaan tokoh utama secara mendalam. Gejala psikologis Barman dipaparkan dan ditafsirkan menggunakan teori psikologi sastra. Dinamika batin Barman dianalisis berdasarkan psikologis Sigmund Freud.
yang di dalamnya ID, ego, dan superego. Hierarki kebutuhan Abrams Maslow, serta konsep keterasingan dan kehampaan eksistensial dan dari Erich Fromm dan Viktor E. Frankl. Penelitian ini bersifat interpretif, fokus pada makna psikologis bersirat dalam teks sastra. Landasan teori memahami manusia. Yang ke-1, psikologi sastra. Telaah sastra yang mencerminkan proses dan aktivitas kejiwaan penting untuk mengkaji perwatakan dan masalah psikologis tokoh. Yang kedua, teori psikoanalisis Freud. Struktur kepribadian antara lain ego, ID, dan superego yang membentuk konflik batin dan dorongan bawah sadar. Yang ketiga, hierarki kebutuhan Maslow. 5 tingkatan kebutuhan manusia dari psikologis hingga aktualisasi diri yang memotivasi perilaku. Selain itu, konsep keterasingan, alienation dari Erich Fromm dan kekosongan extension vacuum dari Viktor E. Frankl menjadi kerangka penting untuk memahami kondisi manusia modern yang kehilangan makna hidup. Kepribadian dan konflik batin Barman. Barman adalah dosen filsafat yang telah pensiun, menjadi realisasi manusia modern yang terdidik namun hampa dan terasing. Ia terjebak dalam rutinitas kota yang penuh kepalsuan dan kehilangan nilai spiritual. Krisisnya tercermin alienasi manusia modern yang tunduk pada sistem sosial. Seperti dijelaskan pada Erich Fromm. Yang ke-1, ID Barman, dorongan bawah sadar untuk bebas dari tekanan sosial dan kelelahan di kota, mendorong Barman untuk pergi ke bukit. Kedua, ego Barman, pusat pertimbangan realitas, menimbang keputusan ke bukit sebagai jalan logis. Namun, Barman berhadapan dengan kenyataan bahwa kedamaian butuh perubahan kesadaran. Yang ketiga, superego Barman, suara moral dan religius menyadari kehilangan hubungan spiritual dengan Tuhan, menimbulkan rasa bersalah dan gelisah. Transformasi psikologis Barman, pencarian makna hidup. Perjalanan Barman dari kota ke bukit adalah simbol transformasi spiritual. Awalnya ia mengira pelarian fisik adalah solusi, namun menyadari kedamaian sejati berasal dari kesiapan jiwa, bukan karena tempat. Transformasi ini dapat dijelaskan dengan hierarki kebutuhan dan Maslow. Selain memenuhi kebutuhan dasar, Barman mencapai tingkatan aktualisasi diri, mencari makna hidup dan potensi spiritual. Di sinilah ia menghadapi pernyataan eksistensial. Siapakah aku? Untuk apa aku hidup? Melalui refleksi ini, Barman menyadari manusia bukan hanya untuk makhluk rasional, tapi juga makhluk religius yang membutuhkan hubungan transdental dengan Tuhan. Kunto Wijoyo menjelaskan, puncak aktualisasi diri sejati adalah pencapaian spiritual, bukan tentang materi atau intelektual. Simbolisme dan relevansi psikologis. Kunto Wijoyo menggunakan simbolisme untuk memperkuat makna perjalanan Barman. Bukit melambangkan tempat perenungan dan kedekatan dengan Tuhan. Kehampaan di bukit menggambarkan bahwa perjalanan bukan solusi kritis eksistensial, melainkan introspeksi dan perdamaian batin. Novel ini menjadi cerminan refleksi bagi pembaca untuk menyadari pentingnya keseimbangan antara akal, rasa, dan iman. Krisis Barman adalah gambaran kondisi manusia modern yang kehilangan arah,
di tengah kemajuan materialisme. Pencarian makna hidup adalah kebutuhan psikologis universal. Novel ini mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya dari kesuksesan duniawi, tetapi dari kesadaran spiritual mendalam. Barman mempresentasikan manusia yang mencari keseimbangan antara nalar dan iman. Baik, selanjutnya kesimpulan dan saran. Barman mempresentasikan manusia modern yang terjebak krisis eksternal dan kekosongan spiritual. Konfliknya, ID, ego, dan superego menciptakan kegelisahan batin. Meskipun kebutuhan dasar terpenuhi, ia juga mencari aktualisasi diri melalui pencarian makna hidup, menyadari kedamaian sejati melalui hubungan transendental dengan Tuhan atau kedekatan dengan Tuhan. Novel ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara akal, etika, dan iman. Sarannya, yang ke-1 untuk pembaca, introspeksi diri, memahami keseimbangan nalar, moral, dan spiritual. Yang kedua, untuk pendidikan, perkaya kajian psikologi sastra menggunakan novel sebagai media pembelajaran moral. Dan selanjutnya yang ketiga, untuk peneliti, kombinasikan pendekatan. Lakukan studi komparatif untuk pemahaman yang lebih dalam. Dan selanjutnya keempat, untuk pengarang, ciptakan karya sastra terdalam psikologis dan pesan spiritual yang mencerahkan bagi pembaca. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.